Salam jumpa dalam Renungan Provinsi MSC Indonesia bersama saya Romo Elton Emmanuel MSC. Hari ini tanggal 12 Agustus kita mendengarkan kisah-kisah menarik dari bacaan pertama maupun bacaan Injil. Hidup yang diberkati adalah sebuah kemewahan yang tak terbeli. Demikianlah bila kita mendengar, kita membaca, kita merenungkan dari bacaan pertama, janji Allah kepada bangsa Israel untuk memasuki tanah terjanji dengan segala berkat yang mereka terima. Mereka tidak bekerja untuk mendapatkan berkat itu. Berkat memang sesuatu yang dianugerahkan. Tuhan mengajak mereka untuk mengalami betapa belas kasih-Nya tinggal di dalam hidup mereka. Dan ketika mereka makan dan minum dan menikmati segala hasil bumi, Tuhan hanya berpesan, ingatlah akan Tuhan Allahmu. Ingatlah akan Dia yang begitu murah hati untuk bangsa Israel. Ini mau mengatakan bahwa ketika segala rahmat dan berkat yang diterima oleh manusia juga menjadi pesan bagi kita, kita patut bersyukur. Kita tidak menjadi sombong. Kita tidak menjadi angkuh. Kita tidak menjadi merasa paling hebat dan paling besar. Karena berkat itu sesuatu yang dikaruniakan selain dari usaha kita. Bacaan pertama melukiskan dengan jelas bahwa segala sesuatu itu diberikan oleh Allah kepada manusia. Maka yang diharapkan oleh Allah dari manusia, dari bangsa terpilih dan bagi yang diharapkan dari kita di zaman ini adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan seluruh dirimu, akal budimu, kekuatanmu, dengan seluruh jiwa dan ragam. Sebab belas kasih Allah telah kita nikmati, maka kita pun dipanggil untuk membalas kebaikan Allah itu juga dengan mengasihi Dia lebih dari segala sesuatu. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil melukiskan kepada kita betapa belas kasih Allah berjumpa dengan iman. Ada orang sakit yang disembuhkan oleh para rasul, tetapi justru tidak sembuh. Mereka mengatakan dan membawa kepada Yesus tentang orang yang sakit, dan Yesus menyembuhkannya. Mereka bertanya, Tuhan, kenapa kami tidak dapat menyembuhkannya? Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan menggariskan satu hal penting. Ketika kita melakukan sesuatu, kita lakukan dengan penuh iman. Kita lakukan dengan keyakinan yang teguh. Sebab mukjizat terjadi ketika belas kasih Allah berjumpa dengan iman yang sederhana yang disebut oleh Yesus sebesar biji sesawi. Yesus melakukannya dan menunjukkan kepada para murid, mengajarkan kepada mereka bahwa iman adalah syarat mutlak untuk mendapatkan rahmat kesembuhan dari Allah. Inilah tanggapan manusia atas belas kasih Allah. Belas kasih Allah selalu berjumpa dengan iman manusia, dan itu menghasilkan mukjizat yang istimewa. Ini pula yang boleh saya katakan bahwa berkat dari Tuhan adalah sebuah keistimewaan yang tidak dapat dibeli. Karunia adalah karunia. Dan bagi kita, manusia yang beriman, mari kita memohon kepada Tuhan, tambahkanlah imanku ya Tuhan, dan berbelas kasihlah kepadaku, orang yang berdosa. Juga mengingatkan kita bahwa rahmat dan berkat itu tidak boleh membuat kita menjadi sombong, menjadi ego, menjadi tinggi hati, lalu melupakan sesama, bahkan melupakan Tuhan. Saat kita melupakan sesama dan kita melupakan Tuhan, berkat dan anugerah dari Tuhan berhenti untuk kita.
Mari, inspirasi kitab suci hari ini kita jalani dengan penuh sukacita dan kegembiraan karena belas kasih Allah dan iman dari manusia menghasilkan mukjizat yang sederhana, yang nyata dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.